Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk kesempatan pada sore hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah umat-Mu secara khusus ibadah perayaan Natal siswa-siswi SMP Negeri 230 Jakarta. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh yang Kudus membimbing dan menolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan di perayaan Natal pada sore hari ini. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga setiap kami semua yang ada di tempat ini, kami semua diberkati. Bersabarlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita membaca firman Tuhan dari surat Filipi pasalnya yang pertama. Surat Filipi pasal pertama, kita membaca ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Filipi pasal pertama, pasal 1, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Saya membaca ayat yang bernomor ganjil, ayat 27. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semua dari SMP membacakan ayat yang bernomor 6. Mari kita mulai. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karena hubungan yang sama seperti yang dahulu kamu padaku, dan yang sekarang kamu dengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia perayaan Natal SMP 230 Jakarta untuk diberi kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam perayaan Natal siswa-siswi SMP 230 Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik SMP, kita bersyukur ada kesempatan untuk merayakan Natal. Dan tema Natal pada sore hari ini seperti yang terpampang di belakang saya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, istilah berpadanan itu sama. Jadi hidup kita harus sama dengan Injil Kristus. Yang menjadi satu pertanyaan, Ibu Bapak yang kasih Tuhan Kristus, apa itu Injil? Kata Injil memang kata yang sudah terlalu sering kita dengar, sangat familiar dalam kehidupan kita. Memang kata Injil itu sering diidentikan dengan berita sukacita, kabar sukacita, kabar keselamatan. Tetapi mari kita mencoba merenungkan arti dari Injil itu sendiri apa? Atau pokok pemberitaan dari Injil itu tentang apa atau tentang siapa? Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Di situ Paulus menuliskan tentang inti dari Injil. Inti dari Injil itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah Injil. Karena tanpa kematian
kematian dan kebangkitan Kristus, kita hanya hidup dalam kebinasaan. Karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus, disinilah dosa dikalahkan, maut dikalahkan, sehingga kita memiliki kepastian keselamatan kehidupan yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Lalu kalau Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, hendaklah hidupmu sesuai dengan perkataan Yesus Kristus. Kita tahu bersama siapa itu Paulus sebelumnya. Dia bernama Saulus. Kita bisa menemukan itu di Kisah Para Rasul pasal 8 dan seterusnya. Saulus atau Paulus sebelumnya adalah seorang yang begitu menentang pengajaran Yesus Kristus. Dia berusaha sekuat tenaga melawan, memenjarakan, bahkan dia setuju pada waktu Stefanus harus mati dengan cara yang sangat mengerikan, itu dirajam dengan batu. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa terhadap orang jahat ini, karena Tuhan akan memakai orang ini. Dalam satu perjumpaan dalam perjalanan menuju ke Damaskus, disitulah Tuhan menemui Saulus atau Paulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Kemudian saya memperkenalkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus. Inilah perjumpaan yang merubah kehidupan Saulus atau Paulus yang dulunya menjadi orang yang begitu semangat untuk melawan Yesus, yang begitu semangat untuk memenjarakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah hidupnya diubah oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, akhirnya dia menjadi seorang yang bersemangat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Yang dulunya membawa orang untuk masuk ke dalam penjara, tetapi setelah hidupnya diubahkan oleh Tuhan, yang membawa orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Paulus menuliskan surat ini, Bapak Ibu, dia ada di dalam penjara. Penjara pada masa Paulus itu beda dengan penjara yang sekarang. Saya sering pelayanan di penjara, Bapak Ibu, baik itu di lapas Salemba atau lapas Cipinang. Saya melihat kehidupan orang di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan, bahasa kerennya ya. Oh, mereka bisa olahraga, bisa pergi ke warung, bisa naik kartu, merokok, dan sebagainya. Tapi penjara pada zaman Paulus tidak seperti itu. Dia dirantai, ditaruh di satu tempat tanpa penerangan. Jadi dia hanya di situ, berputar di situ, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berolahraga, tidak bisa pergi ke warung atau ngobrol dengan teman-temannya, berolahraga tidak bisa. Nah, Paulus dalam kesulitan itu, dia menjelaskan atau menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Filipi. Dia di penjara bukan karena dosa dan kesalahannya. Bapak Ibu bisa menemukannya di ayatnya yang ke-13 pasal 1 begini. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Aku dipenjarakan karena Kristus. Inilah satu kenyataan yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Filipi, bahwa aku dipenjarakan oleh karena Injil Yesus, dan itu memang sebuah resiko menjadi pengikut Kristus. Dalam ayatnya yang ke-29, di situ Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, katakan begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ada dua hal penting yang perlu kita mengerti dan memahami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada dua hal penting. Yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat 29 bahwa kepada kamu dikaruniakan.
Dan Paulus menuliskan juga kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu benar-benar mati oleh karena pelanggaran dan dosa. Bagaimana orang mati bisa berespon? Tidak bisa. Tapi orang mati harus dihidupkan dulu, baru dia berespon. Nah, Kristus mati darahnya tercurah untuk apa? Memberi hidup kepada orang berdosa, supaya orang berdosa itu yang menerima karunia Allah, akhirnya dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus itu oleh karena karunia Allah. Tetapi tidak hanya berdiri di sini saja. Dikatakan yang kedua, sebab kepada kamu juga menyatakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yang kedua, bahwa kita menderita itu pun karunia Allah, tetapi menderitanya itu menderita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak semua penderitaan itu karunia Tuhan. Ya kalau ada orang mencuri dihukum masyarakat masuk penjara, jangan bilang oh Tuhan terima kasih ini karunia. Bukan karunia, itu hukuman. Kisah sendiri, sekolah menyontek, kemudian guru mengatakan kamu gagal dalam pelajaran ini, nilai nol. Ini bukan penderitaan karena Kristus. Oh Tuhan terima kasih karunia ini, saya gagal dalam pelajaran. Tidak, ini hukuman karena kesalahan. Tetapi penderitaan karena karunia itu oleh karena seseorang menderita karena Kristus. Jadi satu konsekuensi kalau dikatakan hendaklah hidup berpadan dengan Injil, artinya ada dua hal juga yang harus kita mengerti. Yang pertama, hidup kita harus sesuai dengan apa yang kita percayai atau siapa yang kita percayai. Jadi hidup kita yang sesuai dengan apa atau siapa yang kita percayai, itu Yesus Kristus. Makanya terkadang Bapak Ibu, hal yang sangat menyedihkan bagi orang Kristen. Kalau di gereja, wah gayanya seperti malaikat, memimpin pujian atau bernyanyi, kalau bahasa mungkin berbeda air mata. Tapi bagaimana kehidupan setelah hari ini, hari Senin sampai Sabtu? Apakah hidup yang mencerminkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana setelah dia beribadah di hari Minggu menjalani kehidupan ke depan dari hari Senin sampai Sabtu? Apakah dia mencerminkan Injil Kristus di dalam kehidupannya yang terpancar kepada orang lain? Kalau Allah mengatakan benar hidup berpadan, ini satu konsekuensi. Kalau kita tidak mau hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berdasarkan firman-Nya, ya jangan menjadi orang percaya, jangan menjadi orang Kristen. Tuhan juga tidak menghibur. Sekalipun di dunia ini tidak satu orang pun yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah rugi. Tuhan tidak akan pernah rugi. Tapi kita yang rugi karena apa? Karena kita pasti binasa. Untuk apa kita lahir ke dunia ini? Kalau ujung-ujungnya kita binasa, masuk neraka, hidup dalam penyiksaan selama-lamanya. Tidak Tuhan. Terkadang orang mengerti memahami, kalau namanya pujian Tuhan itu hanya pada waktu ibadah di gereja, pada saat kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, menyanyi waktu kita mengangkat tangan. Tidak sebatas itu, tidak sebatas hanya pujian Tuhan pada waktu di gereja. Tapi sehari 24 jam kita pujian Tuhan kepada Tuhan. Hidup kita harus menjadi kesaksian di mana kebenaran kita. Baik Bapak Ibu dalam pekerjaan, Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, anak-anak juga sebagai seorang pelajar. Anda ditempatkan di SMP 230 230. Ini bukan Tuhan punya maksud. Karena Tuhan punya maksud. Dalam hidup kita semua itu ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada sesuatu kebetulan. Bapak Ibu sebagai guru ditempatkan oleh
yang pertama. Yang kedua, hidupmu hendaknya berpadanan dengan Kristus. Kita tahu bersama, Yesus Kristus adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati. Tapi bagaimana Allah sang pencipta harus lahir di keadaan binatang? Saya mau bertanya di sini bahwa Ibu ada yang lain di keadaan binatang. Minimal kita pasti ada di rumah ya. Minimal. Saya yang memiliki dua anak itu lahir di rumah. Hanya satu saja yang lahir di rumah sakit. Itu karena ada satu dan lain hal. Minimal kita lahir di rumah. Tapi bagaimana sang pencipta lahir di keadaan binatang? Bagaimana juga sang pencipta disalibkan dan dibunuh oleh ciptaannya? Ya, dan juga pada waktu mati sang pencipta dikubur di kuburan milik orang. Karena kuburan di Israel atau Palestina itu beda dengan kuburan kita. Kalau kita di aman, kalau mereka dimasukkan ke dalam gua. Tahun 2015 atau 2016 mengizinkan saya pergi ke Israel untuk melihat kuburan Tuhan Yesus. Jadi itu seperti gua kita masuk di dalamnya itu cukup luas. Ya kalau misalkan kayak rumah kakek itu digambar. Itu kuburan milik orang. Tuhan lupa. Bagaimana sang pencipta mengalami seperti hal itu? Dia rela mengalami itu semua. Dia rela menderita. Allah menjadi manusia itu penderitaannya luar biasa. Dan Filipi, surat Filipi kalau kita membaca dalam Filipi pasalnya yang kedua, dikatakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia yang membenarkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di hari salib. Mati di hari salib pada zaman itu mati penggunaan. Karena orang tergantung, itu menggambarkan apa? Dia ditolak oleh langit, tapi dia juga ditolak oleh bumi. Dan dia tergantung oleh itu sang pencipta dalam hal ini. Karena apa? Jawabannya hanya satu, Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Kita pasti ingat ya. Ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Jawabannya hanya satu, karena Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya. Apakah saya layak dikasih ini? Enggak, Bapak Ibu. Apakah saya layak diselamatkan oleh Allah? Enggak, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi karena apa? Karena kasih kepada Bapak Ibu dan saya. Nah, kalau kita sudah menerima kasih itu, kasih yang sudah Allah tunjukkan, dan juga penderitaan yang Allah tunjukkan dia mengalami itu semua, maka inilah yang harus selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus mencerminkan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan juga sebagai orang percaya, kita harus juga siap menderita karena Kristus. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tidak naik jabatan karena Bapak Ibu orang Kristen, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan jadi mualaf hanya karena jabatan. Ditawari, mau nggak jadi pengawas? Asal apa? Ya, gantilah KTP-mu. Kalau mungkin namanya dulu Paulus, ya gantilah Abdullah gitu. Kalau dulu namanya Kristen, ya depannya kasihlah nama Siti. Siti Kristen Tambunan. Maaf kalau ada Tambunan ya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Kristus. Dan juga bagi anak-anak muda ya, walaupun di sini anak-anak SMP ya masih lama bicara masalah teman hidup. Tapi saya mau mengingatkan, jangan hanya karena masalah teman hidup engkau jual imanmu. Jangan hanya karena pacarmu engkau jual imanmu. Saya katakan itu bodoh Bapak. Kita punya teman hidup, berapa lama mendampingi kita hidup? Berapa lama? Bahkan ada orang yang menikah hari ini, seminggu kemudian suaminya meninggal.
memegang jabatan itu. Kalaupun kita punya harta, berapa lama kita bisa menikmati harta itu? Berapa lama Bapak Ibu? Tetapi berbicara masalah hukuman kekal, berbicara masalah kehidupan yang kekal, itu tanpa ada batas waktunya. Orang akan dihukum kekal selama-lamanya Bapak Ibu. Dan orang akan masuk dalam kerajaan kekal, hidup kekal, itu pun juga selama-lamanya. Saya yakin kita semua kalau mengerti kata kekal itu berarti sudah di luar ruang dan waktu Bapak Ibu. Tidak ada batasan waktu. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus supaya apa? Supaya imanmu juga bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup kita sebagai orang percaya Bapak Ibu itu harus mengalami perubahan dalam arti menuju ke sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, kalau Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, hendaklah hidupmu berubah. Di situ ada satu kata yang sangat menarik yang digunakan oleh Alkitab, itu metamorfosis. Kalau Bapak Ibu mendengar kata atau anak-anak mendengar kata metamorfosis, apa yang ada dalam pikiran kita? Ulat menjadi kubu-kubu ya, betul ya? Kalau ya perempuan itu kan kalau lihat kubu-kubu kan suka kan, cantiknya. Tapi kalau lihat takut. Tapi dia nggak sadar kubu-kubu itu dari ulat. Bukan tiba-tiba muncul kubu-kubu sesuatu yang cantik, tidak. Hidup kita harus mengalami metamorfosis Bapak Ibu. Kita dulunya ini ulat yang menjijikkan, tidak ada gunanya. Tapi karena proses kasih Allah dalam kehidupan kita, kita akhirnya diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang sangat cantik di hadapan Tuhan. Jadi tidak salah kalau dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, kenapa dia dihasilkan? Tidak ada gunanya. Nah, garam di Palestina beda dengan garam kita di sini. Kalau garam kita di sini kan begitu dimasukkan larut selesai kan. Tapi kalau garam di sana itu saya kasih gambaran seperti teh celup loh Bapak Ibu. Tahu ya teh celup ya? Kalau kita pakai teh celup kalau sudah merah, ya ininya apa? Dibuang kan? Gak ada gunanya lagi. Gak ada gunanya. Artinya sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan kita, kalau kita tidak bisa menjadi garam dan terang, kita akan tersingkir Bapak Ibu. Kita akan tersingkir. Tapi kalau hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, firman Kristus, perkataan Kristus, itu akan menolong kita untuk selalu bertumbuh secara rohani dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Hidup kita akan semakin terus diubahkan. Kalau dulunya kita menjadi orang yang suka tersinggung Bapak Ibu, karena sudah bertemu dengan Kristus, hidup kita diubahkan. Sekarang kita menjadi pribadi yang gampang tersungging. Kalau kita dulunya menjadi pribadi yang suka marah Bapak Ibu, sekarang menjadi pribadi yang apa? Ramah. Kita dulunya suka menjadi orang yang dikategorikan pelit Bapak Ibu. Kalau orang Jawa bilang medit Bapak Ibu. Ini Pak Widodo kan orang Jawa ya. Medit ya. Tapi kita sekarang mempunyai apa? Hati yang mau memberi. Hati yang mau memberi. Ada satu perubahan. Tapi kalau hidup kita tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, tiap tahun merayakan Natal, tapi hidupnya ya kayak begitu-begitu saja. Dari tahun 2005 sampai tahun 2023 nggak ada perubahan. Ya, sami mawon. Nggak ada gunanya. Seorang Injil itu tidak bisa mengubah kehidupan kita. Bukannya Injil tidak punya kuasa. Ingat, Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Bukan karena Injil tidak mampu mengubah hidup orang berdosa, tapi kitanya yang keras kepala. Paulus mengingatkan pada waktu dia dalam penjara kepada jemaat di Filipi. Dan jemaat Filipi Bapak Ibu, inilah yang menjadi jemaat kebanggaan Paulus. Jika dibandingkan dengan Korintus Bapak Ibu, ya memang ini jemaat pasrah namanya Korintus pula Bapak Ibu. Tapi ini Korintus beda dalam Alkitab. Kalau Korintus di dalam Alkitab Bapak Ibu, ini gereja yang kaya dengan karunia, tetapi gereja yang paling ribut, suka berkelahi.
orang Batak bilang apa? Marbalai. Ya. Suka berkelahi Bapak Ibu. Menggolong-golongkan, oh kami dari kelompok Paulus, kami dari kelompok Kefas, kami kelompok Apolos, kami kelompok Kristus. Mereka mengelompok-kelompokkan diri. Apakah itu namanya gereja? Apakah itu namanya persekutuan? Tidak Bapak Ibu. Persekutuan atau gereja itu harus mencerminkan pada waktu setelah peristiwa Pentakosta. Satu yang lainnya saling memperhatikan. Yang kekurangan tidak merasa kekurangan, yang berlebihan tidak merasa berlebihan. Kenapa? Karena mereka saling membagi satu dengan yang lainnya. Mereka semua setara, tidak ada kasta di dalam gereja, tidak ada kasta dalam gereja. Makanya gereja itu Bapak Ibu, tempat duduknya itu harus semua sama Bapak Ibu. Tidak ada kalau yang di depan itu sofa, yang empuk, yang bawah itu, yang belakang itu ya kursi yang nggak ada alasnya ya kayak kursi-kursi plastik gitu. Karena yang di depan itu orang kurus, nggak ada Bapak Ibu. Gereja harus menghilangkan yang namanya kasta Bapak Ibu. Tidak ada. Karena kita semua adalah satu di dalam Kristus. Seperti kan ada lagu yang mengatakan gini, kau sahabatku, kau saudaraku, yang memisahkan kita. Jangan hanya pujian saja. Jangan hanya sekedar pujian. Apakah kita yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, kita merasa kita di atas? Entah itu kelebihan secara intelektual, kelebihan secara materi, atau skill dan sebagainya. Jangan kita merasa di atas, tapi Tuhan berikan kelebihan itu Bapak Ibu untuk menolong orang yang berkekurangan. Dan inilah Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Filipi, karena jemaat Filipi ini Bapak Ibu, sekalipun mereka ditinggalkan gembalanya masuk penjara, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Jemaat inilah jemaat pertama kali di Eropa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca satu kisah di mana Paulus pernah mendapat sebuah penglihatan di satu seberang, kemudian ada seorang yang mengatakan, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Paulus yang rencana awalnya memberitakan Injil ke Asia, akhirnya Tuhan memberikan penglihatan itu, akhirnya dia tidak jadi ke Asia, dia pergi ke satu wilayah yang namanya Makedonia. Makedonia itu seperti provinsi Bapak Ibu. Dan di wilayah Makedonia itu ada satu kota yang namanya Filipi. Itulah tanah Eropa pertama yang dijangkau oleh Paulus. Dan itulah jemaat Filipi. Kalau Bapak Ibu membaca kesaksian Paulus kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 8 dan juga pasal 9, bagaimana jemaat ini punya masalah tapi mereka tetap bersuka cita. Bagaimana jemaat ini miskin tapi hati pemberinya itu luar biasa. Jadi kalau Paulus selalu mengatakan, dan dia berkata, hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil. Jemaat Filipi sudah berpadangan dengan Injil. Mereka mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mereka tetap bersuka cita. Mereka tidak mengeluh kepada Tuhan, mereka tidak salahkan Tuhan. Sekalipun mereka miskin, tapi hati memberinya itu luar biasa. Dan itu Paulus katakan kepada jemaat Korintus yang notabene di atas mereka, kaya dan sebagainya. Tapi Paulus ingin mengatakan, hei jemaat Korintus, lihat itu jemaat Filipi. Mereka miskin, tapi hati memberinya luar biasa. Bagaimana dengan kamu? Yang diberikan lebih oleh Tuhan, hati memberimu ada nggak? Hati memberimu ada nggak? Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membangun kehidupan yang berpadanan dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup kita sesuai dengan firman Tuhan kalau kita meninggalkan firman. Saya harus katakan Bapak Ibu, Tuhan sekarang mempermudah Bapak Ibu, atau mungkin lebih tepatnya memanjakan Bapak Ibu dan saya untuk setiap saat, setiap waktu bisa baca Alkitab dimanapun juga. Betul nggak? Karena ada ini, ya kan?
Nggak mungkin kalau Bapak Ibu katakanlah contoh nanti di bank, mau baca Alkitab, bawa Alkitab ke sana kemari. Nanti kalau orang Sumatera Utara dibilang apa? Di belok. Kan nggak mungkin kita tunggu baca Alkitab, enggak. Tapi kita kan buka di sini. Dan orang nggak tahu kalau kita baca Alkitab kan. Kita ke gereja pun sekarang juga malas kok bawa ini kan. Tapi bawanya ini. Tapi di sini setan banyak bekerja Bapak Ibu. Firman Tuhan disampaikan ada yang buka WA. Kan kelihatan dari sini warnanya hijau. Atau buka Facebook warnanya biru. Kalau Instagram polos. Ya kan? Firman Tuhan diberitakan tapi kita sibuk dengan medsos. Kita tidak tahu menghargai Tuhan. Kita tidak tahu menghargai firman Tuhan. Saya sangat suka nonton film kolosal tentang kerajaan Cina, Bapak. Saya paling suka. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu bisa putar judulnya apa saja tentang kerajaan Cina. Kalau ada dua dinasti atau dua kerajaan mau berperang, katakanlah ini kerajaan A, ini kerajaan B. Kemudian kerajaan B ini mau ekspansi, Bapak Ibu, mau menyerang kerajaan A. Kemudian di tengah perjalanan mereka istirahat karena perjalanan begitu jauh. Datanglah seorang utusan kaisar dari kerajaan B membawa surat kaisar. Ini utusan loh, bukan kaisar yang datang. Sang kaisar datang mengutus prajuritnya untuk membawa surat. Bapak Ibu perhatikan, semua sutradara itu membuatnya sama, Bapak Ibu. Sekalipun judul filmnya berbeda. Setiap surat yang akan dibacakan oleh utusan kaisar, Bapak Ibu perhatikan, dari jenderal sampai kopral, mereka berlutut. Dan mereka tidak berani memandang si pembaca perkataan kaisar. Mereka semua berlutut. Barulah perkataan kaisar dibacakan. Berlutut loh Bapak Ibu. Tapi sekarang saya mau tanya, bagaimana pada waktu perkataan Tuhan disampaikan? Oh, Tuhan ngomong medsos. Nanti selesai makan kita ketemu ya. Nah, gimana ujiannya kemarin? Saya tidak anti Bapak Ibu dengan ini, karena kemajuan teknologi juga merupakan kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita sudah menyalahkan teknologi Bapak Ibu, kita akan terpenjara di dalamnya. Jadi di satu sisi teknologi ini untuk kebaikan kita, tapi di satu sisi kalau kita menyalahkan teknologi, itu akan membawa hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, gimana orang yang dalam keadaan stres itu disegarkan oleh Tuhan malah cepat mati Bapak Ibu. Jadi sekalipun dia menerima tamu, itu peranannya penting dalam sebuah pelayanan. Jadi jangan memandang pelayanan itu, oh pemain musik yang lain di depan, oh singer itu terus yang lain di depan, tidak orang. Tapi mari kita menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita, supaya orang mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Melihat kehidupan kita, Kristus yang ada dalam hidup kita harus terpancar kepada banyak orang, sehingga mereka menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua, secara khusus untuk anak-anak SMP 230. Engkau hadir di sekolah SMP 230, ada maksud dan rencana Tuhan. Jadilah seorang pelajar yang baik. Jangan malas belajar, jangan suka nyontek, jangan suka membuli orang, jangan suka menyebarkan berita hoax, berita bohong dan sebagainya. Tapi hiduplah sesuai dengan kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Allah yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui karya Kristus yang terus kami mati, dikuburkan dan bangkit dari kematian, sehingga kami memiliki pengharapan. Terima kasih Bapak.
Tolonglah di dalam perjalanan hidup kami, agar hidup kami berpadanan dengan Injil Kristus, agar hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, orang merasakan kehadiran kasih Tuhan melalui hidup kami, sehingga mereka tahu bahwa kami adalah murid-murid Kristus, karena kami menjadi contoh teladan yang baik. Secara khusus saya berdoa untuk para siswa-siswi SMP 230. Tuhan kau menempatkan mereka belajar di sana. Itu karena Tuhan punya rencana atas hidup mereka. Tuhan juga menempatkan para guru pendidik di 230, itu pun juga Tuhan punya rencana. Agar mereka juga boleh mempersiapkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan menempatkan kami dimanapun kami bekerja. Itu pun juga Tuhan punya rencana, supaya kehidupan kami juga menjadi berkat, menjadi contoh teladan yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ampunilah kami jika dalam perjalanan hidup kami gagal Tuhan. Oleh karena kami tidak dengar-dengaran akan perkataan Tuhan. Oleh karena kami hidup hanya untuk memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak peduli dengan suara Tuhan. Kami tidak peduli dengan firman Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Dan Tuhan tolonglah kami dengan roh yang kudus dalam menjalani hidup kami, agar hidup kami sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Berkatilah setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak Tuhan yang hadir pada sore hari ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga Tuhan memberkati hamba-Mu dengan firman Tuhan yang sama. Terima kasih Bapak. Segala pujian, syukur, dan hormat hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian.